Halo semua, kenalkan nama saya Maria Justina Sugiana Santos, biasa dipanggil Misi. Saya dari kelas 10. Kali ini saya akan membuat video tugas keterampilan matematika, dan saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan persamaan fungsi kuadrat. Jadi yang pertama teman-teman, saya akan menjelaskan yang pertama, mengapa nilai A tidak boleh sama dengan 0. Jika A sama dengan 0, maka pangkat tertinggi dari persamaan adalah 1. Jadi teman-teman, jika A sama dengan 0, maka pangkat tertinggi dari persamaan tersebut adalah 1. Dan itu namanya bukan sebuah persamaan kuadrat. Dengan pangkat tertingginya 1 disebut dengan persamaan linear. Sedangkan persamaan kuadrat sendiri adalah suatu persamaan yang mempunyai pangkat tertingginya 2. Jadi teman-teman, jika A sama dengan 0, maka persamaan tersebut sudah tidak bisa dikatakan sebagai persamaan kuadrat. Tidak dikatakan sebagai persamaan kuadrat. Tetapi persamaan ini masuk ke dalam golongan persamaan linear. Nah teman-teman, kalau diketahui bahwa di dalam sebuah persamaan linear ada suatu variabel yang belum diketahui nilainya. Jika dalam persamaan linear ada satu kemungkinan nilai yang ada pada persamaan kuadrat, kemungkinan banyaknya penyelesaiannya adalah maksimal 2. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai mengapa nilai A tidak boleh sama dengan 0. Sekarang yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara nilai koefisien A, B, dan C pada grafik fungsi kuadrat. Jadi yang pertama adalah hubungan nilai koefisien A terhadap grafik fungsi kuadrat. Jadi yang pertama adalah jika A lebih dari 0, maka bentuk parabolanya akan terbuka ke atas. Ya, terbuka ke atas atau cembung ke atas. Sedangkan jika A-nya lebih kecil dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Nah, saya ulangi sekali lagi. Jadi jika A-nya lebih dari 0, maka bentuk grafiknya atau parabolanya akan terbuka ke atas. Sedangkan jika A-nya lebih kecil dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan satu contoh persamaan fungsi kuadrat untuk menentukan bagaimana nilai A pada grafik fungsi kuadrat. Jadi, contoh soal persamaan fungsi kuadrat itu persamaan fx sama dengan 3x pangkat 2 kurang 5x ditambah 7. Jadi teman-teman, dapat kita lihat bahwa nilai A dari persamaan di atas adalah 3 ya. Jadi nilai 3 ini merupakan bilangan yang bernilai positif. Jadi dapat disimpulkan nilai A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Nah, untuk contoh yang kedua, yaitu x sama dengan min 4x pangkat 2 ditambah 12. Jadi, dapat kita lihat bahwa nilai A-nya adalah min 4. Jadi, karena nilai A-nya adalah negatif 4, otomatis parabolanya akan terbuka ke bawah.
Jadi itu adalah hubungan dari nilai koefisien A pada grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan nilai B. Yang kedua, hubungan nilai B pada grafik fungsi kuadrat. Bagaimana hubungan nilai koefisien B terhadap grafik fungsi kuadrat? Jadi, hubungan dari nilai B ini adalah berkaitan erat dengan titik puncak pada grafik fungsi kuadrat. Jika kita memiliki persamaan kuadrat fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx tambah c, maka untuk mencari nilai x-nya, kita dapat menggunakan rumus min b per 2a. Dari rumus tersebut, jika nilai b dan a-nya bertanda sama, maka nilai x dari titik puncak bernilai negatif. Sedangkan atau jika x lebih kecil dari 0, maka titik puncaknya akan berada di sebelah kiri sumbu y. Nah, sedangkan jika nilai b dan a-nya bertanda beda, maka nilai x lebih besar dari 0. Dan nilai x-nya lebih besar dari 0, otomatis titik puncaknya akan berada di sebelah kanan. Sumbu Y. Untuk lebih memahami, maka saya akan memberikan contoh bagaimana menentukan bagaimana pengaruh dari nilai koefisien B terhadap grafik fungsi kuadrat ini. Jadi pertama kita akan menggambar contoh grafik fungsi kuadrat. Oke teman-teman, jika kita melihat dari contoh grafik fungsi kuadrat ini, grafiknya membuka ke atas, berarti otomatis A-nya menjadi positif atau A lebih besar dari 0. Teman-teman. Nah, dapat kita untuk mencari nilai B-nya atau melihat titik puncak dari grafik tersebut, dapat kita lihat bahwa titik puncaknya berada di sebelah kiri sumbu Y. Jadi berada di sini ya, berada di sebelah kiri sumbu Y. Maka teman-teman, nilai A dan B-nya bertanda sama, atau nilai A dan B ini sama-sama positif. Jadi A-nya lebih besar dari 0 dan B-nya juga lebih besar dari 0. Yang kedua, gambar grafiknya seperti ini. Jadi dapat kita lihat bahwa grafiknya terbuka ke bawah. Maka dapat disimpulkan bahwa A-nya negatif atau A-nya lebih kecil dari 0. Bagaimana kita menentukan nilai B-nya? B-nya dapat kita lihat di bagian sini bahwa B-nya berada di sebelah kanan sumbu Y atau berada di titik puncak sebelah kanan sumbu Y. Maka nilai A dan B-nya bertanda beda. A-nya negatif, sedangkan B-nya positif. A-nya lebih kecil dari 0 dan B-nya lebih besar dari 0. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana hubungan nilai C pada grafik fungsi kuadrat. Jadi tujuan dari nilai C ini adalah menjadi titik potong grafik terhadap sumbu Y. Jadi pada grafik fungsi kuadrat X-nya itu sama dengan 0. Jadi dapat kita lihat pada persamaan fungsi kuadrat AX tambah BX tambah C, X-nya dapat kita ganti dengan 0 menjadi A dikali 0 pangkat 2 ditambah B dikali 0 ditambah C. Dari persamaan tersebut dihasilkan C. Jadi titik potong grafik terhadap sumbunya adalah 0 di koma C. Selanjutnya teman-teman, jika nilai C positif, maka grafik memotong sumbu Y dan berada di atas sumbu X. Sedangkan jika
C-nya negatif, maka dia akan memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Sedangkan jika C-nya sama dengan 0, maka grafik akan memotong sumbu Y di atau pada titik 0,0. Dapat kita lihat pada gambar yang pertama, jika C-nya positif, maka dia akan memotong sumbu Y di atas sumbu X. Sedangkan yang kedua, jika C-nya negatif, dia akan memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Yang terakhir adalah bagaimana hubungan nilai D terhadap grafik fungsi kuadrat. Jadi nilai D ini disebut juga dengan diskriminan. Nah, diskriminan ini mempunyai rumus D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Jadi tujuan dari diskriminan ini pada grafik fungsi kuadrat adalah untuk menentukan banyaknya akar-akar dari persamaan kuadrat atau menentukan nilai X. Tapi sederhananya, tujuan dari diskriminan ini adalah untuk mempengaruhi titik potong grafik terhadap sumbu X. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada contoh. Jadi, jika D lebih besar dari 0 atau D-nya positif, grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, seperti pada gambar ini, grafik yang terbuka ke atas memotong sumbu X di 2 titik, di sini dan di sini. Dan grafik yang membuka ke bawah memotong 2 titik di sini dan di sini. Nah, jika D sama dengan 0, maka grafiknya hanya akan menyinggung sumbu X di 1 titik saja. Seperti pada gambar pertama, grafiknya menyinggung sumbu X di 1 titik saja. Begitu pula dengan gambar yang kedua. Nah, pada gambar yang terakhir, jika D-nya lebih kecil dari 0 atau negatif, maka dia tidak akan memotong atau menyinggung sumbu X. Dapat kita lihat, dia tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X, melainkan dia hanya menggantung pada grafik tersebut.